Sudah 74 tahun berlalu semenjak Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka oleh Insinyur Soekarno. Kini, hari itu dirayakan setiap 17 Agustus dan diiringi dengan euforia kemerdekaan yang masih dapat dirasakan di seluruh penjuru Indonesia. Ada perasaan bangga, terharu, atau penuh dengan pengharapan akan masa depan yang lebih cerah tanpa penjajahan. Di tanggal yang berdekatan, 14 tahun yang lalu, yakni 16 Agustus 2005, pemerintahan kolonial yang dulu pernah menguasai Indonesia pun turut mengakui kesalahannya seperti yang diucapkan oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot. Dalam pidatonya, beliau juga merujuk pada agresi militer Belanda yang menewaskan ribuan serdadu Belanda dalam rangka menolak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Polemik tanggal kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang menarik. Kita selalu diajari bahwa Indonesia merdeka tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun dalam hal wilayah dan pengakuan dunia internasional, kita baru mendapatkan hal itu pada tanggal 27 Desember 1947. Jadi sebenarnya, kapankah Indonesia merdeka? Dan kenapa kita mempermasalahkan hal tersebut? Menurut hukum internasional, syarat akan tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa adalah 1. Wilayah 2. Masyarakat 3. Pemerintahan dan 4. Pengakuan dari negara lain. Asumsikan bahwa kemerdekaan Indonesia yang kita maksud adalah kemerdekaan Indonesia dengan wilayah yang sekarang ini. Apakah Indonesia sudah memenuhi syarat-syarat tersebut pada saat diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945? Pilihan Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus sangat dipengaruhi oleh pergolakan politik global serta kondisi dalam negeri. Jepang baru saja menyerah kepada sekutu setelah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Belanda baru saja selamat dari cengkraman Nazi di Eropa sehingga terdapat sebuah kekosongan kekuasaan di Hindia Belanda. Situasi ini pun menuai pro kontra akan golongan tua yang ingin mengkoordinasikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan persetujuan mereka dengan Jepang dan golongan muda yang ingin mendeklarasikan kemerdekaan sendiri. Singkat cerita, golongan pemuda sampai menculik Soekarno dan berhasil mendesaknya untuk melakukan proklamasi kemerdekaan secepat mungkin. Karena proklamasi yang terkesan terburu-buru ini, terdapat sedikit pembicaraan mengenai luas wilayah bagi republik yang baru lahir tersebut. Perundingan akan wilayah Indonesia baru dilakukan pada tahun 1946 di Linggarjati. Perundingan Linggarjati yang ditandatangani oleh Sultan Syahrir menandakan bahwa Belanda akan mengakui Indonesia di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera dengan bentuk Republik Indonesia Serikat sebagai persemakmuran Belanda. Dalam hal kewarganegaraan dan masyarakat, kemerdekaan tanggal 17 Agustus dipenuhi dengan berbagai masalah. Pasalnya, banyak orang-orang di pedesaan tidak terlalu mendukung kemerdekaan Indonesia karena mereka lebih suka kehidupan yang stabil dalam masa pemerintahan kolonial. Status dari mereka yang menjadi kaum peranakan juga patut dipertanyakan dalam masa-masa kemerdekaan. Bahkan, tidak jarang pejuang juga meneror masyarakat yang ketahuan hanya dengan sekedar memegang uang Belanda. Kurangnya pertahanan yang memadai juga menjadikan Indonesia target dari agresi militer Belanda. Perspektif Belanda yang menilai agresi militer hanya sebagai aksi polisionil atau urusan internal Belanda justru menunjukkan bahwa Belanda tidak pernah sungguh-sungguh mengakui kemerdekaan Indonesia. Baru setelah desakan dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikatlah Belanda menghentikan agresi militernya. Pada tanggal 27 Desember 1947, Indonesia dan Belanda pun bertemu kembali untuk menegosiasikan kemerdekaan, di mana Belanda akan memberikan kedaulatan bagi Indonesia di seluruh wilayah jajahan Belanda. Meskipun hal ini disertai dengan keharusan Indonesia membayar hutang bagi Belanda, KMB pun masih meninggalkan sebuah wilayah penting dari kekuasaan Indonesia, yakni Papua. Indonesia baru mencapai kedaulatan di setiap wilayahnya pada tanggal 1969, di mana Papua memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia.
Memang, Indonesia sudah melalui proses yang alot dan panjang. Namun, narasi akan kemerdekaan Indonesia juga syarat akan kepentingan politis dari tiap-tiap pihak. Indonesia cenderung diuntungkan dengan narasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Karena hal tersebut akan membuat sejarah perjuangan Indonesia seakan dipenuhi dengan pertempuran dan perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun status bangsa tersebut belum jelas. Sedangkan dengan narasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 27 Desember 1947 membantu membangun image Belanda yang bukan sebagai penyerang dan penindas bangsa yang sudah berdaulat, melainkan hanya mengurus masalah internal daerah kekuasaannya. Apakah sejarah yang kita pelajari dapat dipercayai?